Oke, oke. Waduh, menarik banget obrolan kita hari ini. Banyak banyak ini nih, banyak apa ya sebutannya, men-trigger banyak memori. Rasanya pengen panggil suami gitu ya untuk ngobrol langsung gitu sekarang. Eh, Kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Saya coba cek ya, Mbak Shanas dan Kak Seto. Iya. Sebentar. Tadi juga kayaknya ada yang raise hand. Nah dulu ya. Oke, oke. Ini ada. Wah, ini pertanyaannya agak ini ya, agak dalam nih ya. Bagaimana menjalani hubungan di mana kita tidak menyukai sikap mertua? Nah, apakah kita harus cerai atau gimana? Padahal dengan suami kita baik-baik saja. Wah, oke. Kak Gimana Seto deh tuh yang jawab, boleh? jangan aku. Boleh Kak Seto. Kak Seto, Ya. gimana tuh kalau nggak cocok sama mertua tapi sama pasangan sih aman? Kumaha? Yang lainnya, para peserta yang lain, teman-teman yang lain, para hadirin sekalian yang mau bertanya boleh juga langsung bertanya di chat. Nanti insya Allah saat waktunya masih oke, kita akan coba jawab. Silahkan Kak Seto kalau mau dijawab boleh. Iya, nah pertanyaannya adalah kita ini menikah dengan istri atau suami atau dengan mertua gitu. Exactly. Jadi kunci utama adalah kita dan suami atau dengan pasangan hidup kita lah. Itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya ada ganjalan, ada apa hal-hal yang menyangkut mertua, ya itu kan bagian dari keluarga juga kan. Nah itu bisa dibicarakan. Jadi mungkin ibaratnya pasangan kita yang menyampaikan kepada orang tuanya dengan cara yang tetap sopan, tetap ini, ya sudah kalau ini sudah punya rumah tangga jangan terlalu ikut campur lah begitu. Biarlah kami menyelesaikan. Kalau misalnya ada yang kurang setuju, ya sudah, misalnya ibu bilang sama saya nanti akan sampaikan kepada istri saya. Misalnya. Jadi dengan cara demikian agak meredam dominasi yang terlalu berlebihan dan akhirnya juga karena istri ini atau pasangan ini melihat ke kita ini justru sebagai sumber kekuatan, ya akhirnya juga bisa menerima sejauh kita juga menyampaikan dengan cara-cara yang lebih santun, yang lebih penuh rasa penghargaan dan penghormatan, sehingga semua kembali dengan komunikasi yang efektif, semua insya Allah bisa terselesaikan dengan lebih baik lagi. Begitu. Aku izin tambahin boleh ya Kak Seto ya. Nah, tadi Kak Seto kita main ya berdua ya sama Mbak Alia juga. Bayangkan di depan kita ini ada 2 daun pintu. Yang satu tulisannya push, dorong. Yang satu tulisannya pull, tarik. Secara naluri mana yang dipilih? Kak Seto milih mana? Pull. Tarik ya, iya. Kalau Mbak Alia pilih mana? Pilih push. Push. Alasannya Kak Seto? Kenapa ya. pilih dorong? Artinya kita yang menguasai diri kita. Kalau kita push, takutnya di sana entah membawa gelas, entah ada anak kecil malah terdorong. Jadi kita yang menguasai diri, ya sudah kita tarik untuk melihat apa yang terjadi di sana. Begitu. Iya, alasannya Mbak Alia? Apa? Cari yang gampang, Mbak, lebih gampang. Jadi kedua itu adalah sebuah resep kita kalau mau dicintai oleh mertua. Tadi yang nanya siapa namanya, Mbak Alia? Namanya Mbak Kaisa ya kalau nggak salah. Mbak Kai ya, Mbak Kai. Anggapnya Mbak Kai ya namanya gitu ya. Nah Mbak Kai, kalau misalnya memang secara energi dorong itu 1 lebih mudah. 2 kita bisa multitasking. Sambil ngedorong pakai bahu kita bisa ngejinjing tas misalnya ya kan. Dan searah sama badan kita mau masuk ke dalam. Sehingga pasti umumnya orang itu akan mendorong. Jadi gini, komunikasi efektif tadi Kak Seto sudah menyampaikan di mana kayak filosofi daun pintu. Kita dorong diri kita masuk ke posisi mertua kita. Manusia tuh dibagi 3. Kepala isinya kognisi, ilmu pengetahuan, wawasan. Oke? Bagian kedua adalah perasaan, hati. Bagian ketiga adalah tangan, yaitu tindakan. Jadi kalau mau komunikasi efektif dengan mertua kita, dorong diri kita masuk ke dia. Berpikir dengan cara dia berpikir, memahami perasaannya, dan tahu benar cara dia bertindak. Maka bondingnya akan lebih cepat. Akan tetapi kalau misalnya identitasnya Mbak Kai sudah kuat seperti Kak Seto, baru boleh tarik.
menarik dia masuk ke posisi kita, mengajak mertua kita berpikir dengan cara kita berpikir, memahami perasaan kita, dan bisa mengikuti tindakan kita. Lain ladang, lain ilalang, begitu ya. Tetapi branding kita mesti kuat dulu di depan mertua kita. Kalau enggak, menariknya tuh susah ya Kak Seto ya. Nariknya tuh susah, akan terus ada konflik. Simple thing adalah begini. Ini menjelaskan kepada kita kenapa kita suka dilawan sama anak kita. Karena kita menarik anak kita ada di posisi kita. Berpikir dengan cara berpikir orang tua. Dia mesti paham perasaan kita sebagai orang tua. Dan dia mesti ngikutin apa yang kita mau sebagai sebuah tindakan. Jangan lupa bunda dan ayah, kita pernah jadi anak-anak tapi anak-anak nggak pernah jadi kita. Itu sebabnya kan bentrokan terus kan. Yang paling enak adalah try to put your shoes on them and then you can talk anything to our children. Gitu loh. Jadi jadilah anak, itu pelajaran ilmunya Kak Seto. Jadilah anak-anak ketika berbicara dengan anak-anak. Betul ya Kak Seto ya? Nah, Iya, dalam bahasa anak. Iya, betul, pakai bahasa anak. Pakai bahasa mertua. Kalau kita mau dicintai sama mertua. Nih Mbak Kai, ini ilmu ini nih ya yang saya pakai. Saya kan punya pacar cukup ya lumayan lah ya banyaknya gitu ya. Dan semua calon mertua saya dulu betul-betul menyayangi saya seperti anak mereka. Jadi waktu saya tidak jadi sama anaknya, mereka yang nangis karena nggak jadi punya anak saya, karena itu yang saya lakukan. Beda loh, itu nggak menjilat, sama sekali nggak menjilat. Bukan juga mimikri kayak bunglon, enggak. Kita tetap punya identitas, akan tetapi kita coba berpikir dengan cara mertua kita berpikir. Kenapa ya dia berpikir begitu? Memahami perasaannya dia. Ada luka batin apa di dia ya sampai segitu ketusnya. Karena Mbak Kai dan semua yang di sini, mulut itu sumber penyakit loh. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Salah makan, kita nggak bolak-balik ke WC, ada obatnya. Tapi kalau salah ngomong, itu kayak maku di tembok. Pakunya dicabut, bolongnya masih ada. Jadi hati-hati. Pemilihan diksi, pemilihan kata ya. Tadi Kak Seto udah bilang tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif tuh apa sih Mbak Kai? Pesan buat Mbak Kai karena Mbak Kai nanya. Ngomong mah dikit aja, yang penting nampol gitu ya. Kalau ngomong jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan pasti jadi kacau berpikir orang. Begitu. Silakan Mbak Alia. Oke, wah, luar biasa banget nih. Aku catatannya banyak banget, ya ampun Mbak Syahnas, keren banget ya barusan ngomongnya ya. Aduh, Mbak Kaisya, mudah-mudahan terjawab sudah dari Kak Seto dan Mbak Syahnas ya. Mudah-mudahan bisa dicoba dilakukan. Oke, yang berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Azahra. Kak mau bertanya, gimana caranya agar bisa bertahan ketika suatu saat keuangan dalam rumah tangga sedang dalam kondisi yang tidak baik. Nah, tadi yang kita mungkin belum bahas terlalu banyak adalah keuangan tuh mau tidak mau bisa menjadi salah satu pemicu juga ya, pemicu bentrokan, pemicu keretakan rumah tangga gitu. Nah, jadi pertanyaannya dari Mbak Azahra ini adalah terkait saat kondisi keuangan lagi nggak oke nih, lagi nggak baik, gimana supaya bisa bertahan? Boleh Kak Seto atau Mbak Syahnas dulu yang mau menjawab? Aku lagi berpikir. Ya, saya kira masalah dalam kehidupan perkawinan selalu ada. Ya, masalah bisa masalah sosial, masalah psikologis, masalah bencana alam. Mungkin kita rumah baru saja dibangun bagus, tiba-tiba ada gempa bumi rusak semua, atau kebanjiran, basah semua jadi penuh lumpur dan sebagainya. Selalu ada masalah. Maka tadi dengan membiasakan tradisi sidang umum MPR atau sidang kabinet terbatas, itu juga kita selalu membicarakan apa-apa yang mungkin akan terjadi. Ya, mungkin apa saja, bisa saja misalnya ada isu, ada gosip, wah digosipin ini begini. Nah, ini kalau kita nggak kompak dan tidak mempersiapkan semuanya, kita akan terkejut begitu. Jadi kita juga sudah bisa mengandai-andaikan, kalau begini bagaimana, dan seterusnya. Jadi
Dengan cara begitu, apapun juga tetap bisa dihadapi dengan tadi bergandeng tangan tadi, dengan menyanyikan lagu zaman tempo dulu tadi ya. Sampai Mbak Charles tertawa meledak ya tadi ya. Aduh. Saya zaman tahun 45 saya ini 5 atau 6 tahun lebih senior dari Pak Haidar Bagir. Jadi panggilnya sudah bukan Kak lagi tapi Kek Seto sekarang ini. Kak Seto lucu. Intinya adalah itu. Jadi persiapkan semua. Jadi bukan hanya keuangan yang akan kita hadapi, apapun akan terjadi. Misalnya keluarga kami pernah waktu itu waktu Situ Gintung jebol, kami tidak menyangka kebanjiran sampai hanya 3 meter, bayangkan. Dan itu saya sedang berada di kota Padang memberikan seminar di sana. Pagi-pagi subuh tiba-tiba saya ditelepon anak saya jerit-jerit, "Oh ya banjir, udah tenang, diangkatin pelan-pelan gitu. Ini tsunami banjirnya." Hah? Tsunami dari mana gitu? Rupanya itu jadi dahsyat sekali melanda kompleks kami karena memang lebih rendah ya. Tapi setelah siang saya pulang, kami semua sujud syukur karena semua sudah kita perhitungan dan kami syukur alhamdulillah masih hidup semua. Itu yang paling penting. Jadi selalu melihat positif ya. Sekarang juga pandemi kan ekonomi jadi sulit ya, pemasukan berkurang ya, itu tetap kita hadapi dengan tadi penuh rasa syukur tadi, sehingga dengan demikian ya kehidupan ini tetap kita jaga bahwa apapun kita hadapi berdua. Jadi apapun juga, misalnya nanti cari menantu, wah menantunya kok tidak sesuai dengan harapan misalnya gitu. Ya sudah, kalau memang anaknya cinta mau apa, yuk kita hadapi berdua deh misalnya. Jadi bukan hanya bagaimana menghadapi mertua, bagaimana menghadapi menantu nanti juga harus kita persiapkan bersama. Mungkin demikian dari saya. Itu pentingnya tadi ya, Kak Seto, rapat keluarga, sidang kabinet dan segala macam itu ya. Itu yang membuat kita yaitu bisa we're in this together gitu ya. Apapun yang terjadi bisa kita hadapi bersama-sama. Oke, Mbak Syahnas mungkin mau menambahkan juga? Saya jadi terpikir, ya saya jadi terpikir kayak ini Kak Seto, benar juga yang disebut bahwa perkawinan itu layaknya filosofi main catur. Kak Seto bisa main catur kan? Mbak Alia bisa main catur kan? Bisa. Nah, jadi apakah menurut Anda kita kalau main catur hanya berpikir satu langkah? Enggak mungkin. Ya. Yang paling jago pemain catur dia berpikir 5 langkah. Oke? Nah, jadi begitu juga perkawinan. Kalau misalnya kita babak belur soal keuangan dalam perkawinan, ternyata data kita tidak kuat. Nah, seperti dalam kita ngobrol atau apa, kita tuh mesti berpikir kayak begini. Mbak Alia kalau mau bikin rumah, apanya dulu yang dibikin? Fondasinya? Salah Mbak Alia, kamu salah bisa ya? Iya, kamu bisa dibacok sama mandornya. Jadi apanya dong? Blueprint-nya dulu, gambarnya dulu. Nah, itulah perkawinan kenapa babak belur soal keuangan. Karena yang dipikirkan adalah membuat fondasinya dulu, tanpa membuat gambarnya. Nangkep ya analogi ini ya. Nah, bagaimana cara membuat blueprint, bestek, side plan? Adalah dengan cara kita mesti ngobrol sama yang tadi Kak Seto bilang. Pakai filosofi catur. Jangan berpikir dengan rencana satu saja. Ada rencana-rencana di depan. Jadi gini, saya bawa payung bukan saya berdoa hari ini pasti hujan. Akan tetapi kalau hujan saya tidak basah karena saya bawa payung. Saya bikin bangunan, saya pasang sprinkler. Sebagai orang yang bikin bangunan, apakah saya berdoa karya saya akan terbakar suatu hari? Tidak. Akan tetapi kalau terbakar, nggak sampai fondasi. Ada bagian-bagian yang bisa diselamatkan. Nah itulah kalau bicara soal bagaimana mengelola keuangan. Yang kedua, kalau ada masalah kesulitan tentang uang, jangan ngadu sama keluarga kita. Nggak boleh. Karena kalau kita berantem soal uang, suami istri itu tuh yang paling jelek. Dan kalau kita ngadu sama kakak, sama bapak ibu kalau masih ada, nanti kalau kita udah mesra lagi, mereka masih sakit hati loh sama pasangan kita. Ya.
Jadi kalau mau ada sesuatu yang nggak enak di hati, kita mesti ngomong ke siapa? Ngomong sama orang tua dia. Ngomong sama kakak adiknya dia. Karena yang paling tahu mengenai pasangan kita adalah keluarganya, bukan keluarga kita. Dan jangan pernah ngomong ngejelekin pasangan kita tentang soal uang kepada keluarga kita. Nggak boleh. Ini ada hubungannya nih sama sosmed nih ya, Kak Seto dan Mbak Alia. Sosmed ini adalah panggung baru Kak Seto dalam era 4.0. Digital 4.0 itu kan istilah yang dikeluarkan oleh dunia ya. Kemudian Jepang mengeluarkan Society 5.0. 5 di atas angka 4. Apa maksudnya? Kita manusia yang mesti menguasai teknologi. Kaitannya apa sama uang? Biaya hidup tuh sebetulnya nggak mahal. Yang mahal adalah biaya pamer di sosial media. Nah itu tuh, betul apa enggak? Kalau biaya hidup kita masih bisa bagaimana cara menanganinya. Nah jadi hati-hati. Saya selalu melihat begini. Pandemi ini membuat Kak Seto, betul kan kalau saya salah, kita lebih cepat menguasai teknologi 7 tahun lebih cepat. Mana ada dulu kita tahu soal Zoom, meeting dan segala macam, nggak ada. 7 tahun lebih cepat kita menguasai. Dan Tuhan memberikan pandemi supaya apa? Supaya kita paham apa arti kata cukup. Pasti kita cukup. Lawannya jelek apa? Bagus. Cakep ya. Lawannya miskin kaya. Ternyata itu salah kalau kita berpikir gitu. Lawannya kaya adalah cukup. Kita yang nggak tahu apa arti kata cukup. Gitu loh. Itu yang saya dapat. Jadi kayak kalau berantem soal duit nih begini nih. Kak Seto kan tahu ya kami itu tidak punya gaji bulanan ya. Saya dan Gilang tuh nggak punya gaji bulanan loh. Dan nggak punya tunjangan pensiun. Maka kami yang mesti pandai dan cerdik untuk mengatur keuangan. Yang saya lakukan, ini kan walk the talk ya. Apa yang saya omongin itu yang terjadi sama saya yang bisa saya bagikan. Ketika kami ada masalah tentang keuangan, hidup tuh nggak selalu gemari pahlo jinawi toto tentrem kerto raharjo. Emangnya gue kawin sama anak raja apa? Enggak lah. Kan? Apa yang saya lakukan? Saya menggunakan filosofi pompa air. Kak Seto dan Mbak Alia pompa sedot dari air tanah naik ke toran, ke reservoir, pasti listriknya lebih mahal karena dia nyedot. Ya, listriknya lebih mahal. Yang lebih murah adalah pompa dorong karena dia pakai gravitasi dari toran, dari reservoir masuk ke lantai-lantai bawah, betul ya? Begitu juga, udah mati. begitu juga kalau kita ngomong soal keuangan. Oke, terima kasih banyak Mbak Syahnas. Benar banget sih yang terakhir Mbak Syahnas sebutkan yang terkait dengan sosmed ya. Tantangan kita besar banget sekarang karena kita disuguhkan sekali dengan dimanjakan gitu ya dengan berbagai hal yang dilakukan oleh banyak orang gitu ya, yang kita sebetulnya nggak tahu juga dalamnya seperti apa, di balik foto itu seperti apa gitu ya, tapi akhirnya membuat banyak sekali sebetulnya pasangan-pasangan yang akhirnya ekspektasinya jadi tinggi sama pasangannya karena melihat postingan-postingan sosial media itu gitu ya. Oke, terima kasih banyak jawabannya Kak Seta dan Mbak Syahnas. Ini ada beberapa pertanyaan lagi tapi tampaknya karena sekarang sudah hampir di ujung acara, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir ya, untuk kita jawab sebentar. Oke, ya ini seperti yang terakhir cukup menarik. Dari Mbak Nabilah bertanya, setelah melihat dan dari berbagai pernikahan, banyak istri yang merasa direndahkan dan tidak dianggap, bahkan kerja kerasnya diabaikan oleh pasangan hidupnya sendiri. Banyak berbagai istri juga yang merasa tertindas dan berbagai penelitian juga telah menyatakan bahwa wanita usia 20-30 tahun menolak untuk menikah karena adanya budaya demikian. Bagaimana cara terbaik untuk menghilangkan budaya tersebut? Oke.
cukup ini ya, dalam ya kayaknya pertanyaannya ya. Boleh silakan siapa yang mau menjawab terlebih dahulu mungkin, Kak Seto atau Bagiannya Kak Mbak Nas? Ganas nih. Kaseto, Gantian gitu ya Kak Seto ya. Aduh, Kaseto. Justru mengasihkan kalau Mbak Sanas yang bicara soalnya. Monggo silakan, saya melengkapi saja. Saya tahu kenapa orang tuh pada males nikah ya sekarang ya, gitu loh. Karena eksistensi uang ada, aplikasi ilmu pengetahuan ada. Makanya tadi udah beberapa yang saya jawab begitu loh. Waktu saya ngomongin saya lah ya, saya nggak ngomongin orang lain ya. Ketika saya menikah, saya punya kerjaan, saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya tabungan, saya punya segalanya. Oke. Gilang pun punya segalanya. Kemudian makanya saya bilang setting intention, niatnya mesti dibenerin dulu. Saya menikah buat apa ya? Apakah untuk pembuktian saya bisa punya anak dengan satu ovarium karena saya waktu itu berjuang dengan kanker ovarium atau apa? Apakah ingin mengubah status atau apa? Apa ibadah gitu. Nah, kemudian sampai saya berpikir ternyata Tuhan memberikan orang seperti Gilang yang punya nyali bisa mau menikah dengan saya dengan kemungkinan gini, orang perempuan punya satu ovarium 100% bisa punya anak asal ovariumnya bertelur. Kalau ovariumnya tinggal satu tidak bertelur, maka dia mandul, kan begitu ya. Jadi lelaki itu yang dipegang tuh omongannya, bukan uangnya, omongannya. Kalau dia bisa memegang omongannya, maka nikahi dia. Begitu ya. Dan di dunia ini tuh tidak ada seorang pun adalah sampah. Saya percaya itu. Hanya saja dia ditempatkan di posisi yang tidak tepat. Kalau kita melihat pasangan kita kayaknya nggak asik, jangan-jangan kita menempati dia di posisi yang salah. Begitu ya. Karena saya punya ilmu pernikahan sebagai penutup perjumpaan kita. Kalau saya sebagai istri tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun dikasih gunung emas, dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Kalau saya sebagai istri tidak punya toleransi atas kekurangan pasangan saya, seberapa banyak lelaki yang saya kawinin karena saya merasa nggak cocok ini, cerai, nggak cocok ini, begitu ya. Akhirnya semua juga akan ninggalin saya. Karena nggak ada orang yang 100% cocok. Yang ada adalah kita tidak bosan untuk memaafkan dan menoleransi karena cinta itu selalu memaafkan. Orang yang tidak tahu bersyukur seberapa pintar, dia tidak akan sukses kok. Karena di usia kita sekarang, kita tahu pekerjaan itu tidak melulu karena otak kita pintar, tapi kemampuan kita memiliki hubungan baik sama orang lain. Dan orang yang tidak bisa bertindak nyata, cuman omdo doang, seberapa cerdas pun dia tidak akan sampai ke cita-citanya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, jangan lupa ya, orang yang punya titelnya banyak ya Kak Seto ya, tetapi kelakuannya jelek, artinya dia cuma pernah sekolah, tapi dia tidak pernah belajar dalam kehidupannya dia. Nah itu yang perlu kita pelajari. Carilah pasangan yang belajar banyak dalam kehidupannya. Dan gak mungkin lah, sejelek-jeleknya orang ada sisi baiknya kok. Sebaik-baiknya orang juga punya sisi jelek. Jadi jangan pernah nganggap pasangan kita tuh sampah. Ingat, jangan pernah kita pengen dijadiin ratu kalau kita tidak pernah memperlakukan pasangan kita sebagai seorang raja. Tadi ngomongin soal uang ya, oke. Kalau begitu, yuk nabung, mudah kok nabung itu. Terus mendapatkan rezeki adalah untuk membuat kemampuan kita merasa cukup. Menabung itu adalah bukan untuk cepat kaya, tapi memahami pada saat uang tidak ada, kita menghargai ternyata uang itu susah ya, begitu loh. Orang yang seperti itu akan lebih enak. Ayo kerjasama dengan pasangannya, karena dengan kerjasama itu maka kita tahu bagaimana menjaga cinta. Cinta itu nggak usah setinggi gunung, cukup seujung kuku saja. Karena gunung
bisa dipapas jadi jalan dan hilang. Kalau ujung kuku digunting, kalau udah panjang tumbuh lagi. Maka pernikahan cukup seujung kuku, nggak usah setinggi gunung. Karena pernikahan yang seperti itu, seujung kuku tadi, adalah pernikahan yang penuh dengan penghargaan kepada pasangan kita. Begitu Kak Alia. Oke, terima kasih banyak Mbak Syahnas. Kak Seto mau menambahkan lagi mungkin? Sekalian menjadi penutup nih Kak Seto. Ya, ibaratnya tadi ini ada pertanyaan yang mungkin belum disentuh ya, saya harapkan juga dilengkapi oleh Mbak Syahnas. Tadi kan kebanyakan istri direndahkan, kemudian tertindas dan sebagainya ya. Nah, memang ini kadang-kadang masih terkait dengan budaya, kebiasaan yang tentu saja tidak bisa dipertahankan kan. Ya buktinya yang ada adalah Komnas Perempuan, tidak ada Komnas Laki-laki. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan, nggak ada pemberdayaan laki-laki. Ya, jadi seolah-olah memang ini masih terpinggirkan. Nah, ini yang harus dibangkitkan kembali. Dan ini perlu semua orang, semua pemangku kepentingan atau pemangku perlindungan atau pemenuhan hak kaum perempuan ini yang harus terus diberdayakan sehingga bahwa istri itu adalah sama sejajar ya, dengan suami, hak-haknya dan sebagainya. Jadi ini yang mungkin juga disuarakan. Kita juga punya menteri yang perempuan, punya presiden perempuan juga sudah, ya tokoh-tokoh bahkan dulu astronot pertama yang terpilih pada berapa puluh tahun yang lalu itu justru perempuan, bukan laki-laki. Justru bahwa perempuan pun juga bisa mempunyai suatu potensi yang bisa dibanggakan dan ini yang harus diakui oleh kaum laki-laki begitu. Nah, ini mungkin juga dari awal dari diskusi, rapat keluarga, sidang kabinet terbatas tadi, mohon selalu juga diangkat. Jangan sampai ada diskriminasi, jangan sampai ada ya menganggap dengan nada miring, dengan menganggap dengan mata sebelah dan sebagainya pada kaum perempuan. Bahwa potensinya tidak kalah dahsyat. Bahwa kita ibaratnya mungkin kalau lagu anak-anak kan seperti bunga mawar dan melati. Mawar, melati, semuanya indah, semuanya cemerlang dan dibanggakan oleh anak-anaknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Seto atas jawabannya dan juga sekaligus menjadi penutup nih bagi acara dan diskusi kita di kajian Life is Beautiful hari ini. Ada banyak sekali yang insya Allah kita dapatkan. Kalau boleh saya sebutkan sedikit aja ya sebagai kesimpulan gitu ya, bahwa memang yang namanya pernikahan atau perkawinan ini bukan sesuatu yang mudah. Memang ini adalah, kalau tadi kata Pak Haidar, ujian yang terberat gitu ya, sehingga memang butuh punya persiapan, butuh punya butuh diusahakan seperti Kak Seto tadi sebutkan bahwa ini adalah sebuah taman nih yang harus memang diusahakan terus untuk dirawat gitu ya, dan memang pernikahan butuh diupayakan, betul begitu ya Mbak Syahnas. Jadinya banyak poin-poin yang kita butuh pikirkan. Kita juga butuh pikirkan tidak hanya satu step tapi juga butuh 5 step ke depan gitu ya, dan didiskusikan selalu dalam rapat keluarga, sidang terbatas dan lain sebagainya, supaya komunikasi itu tetap terjalin, tetap ada, tetap terawat, supaya bisa langgeng terus gitu ya. Dan apa-apa yang menjadi visi dan misi pasangan bisa terus dievaluasi terus gitu ya dalam rapat-rapat tersebut, sehingga mudah-mudahan bisa dijalani bersama-sama. Mudah-mudahan kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada banyak lagi detailnya, tapi mudah-mudahan para peserta yang lain sudah mencatat juga masing-masing ya, jadi dapat info yang yang mengena untuk kehidupannya masing-masing. Nah, sebelum kita menutup acara ini, para peserta yang lain, teman-teman yang hadir, para hadirin yang lain, boleh dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama dulu nih, juga bersama dengan Kak Seto dan Mbak Syahnas. Bisa dibantu untuk Kak Seto, terima kasih banyak ilmunya ya. Terima kasih banyak Mbak Syahnas juga, saya belajar banyak. Dari jauh, salam buat keluarga. Ya. Terima kasih Mbak Syahnas sama Kak Seto, terima kasih banyak, luar biasa sharingnya malam ini. Pak Haidar udah makan belum? Oh, sudah mau tidur. Ya, terima kasih, insya Allah kapan-kapan ketemu ya. Kawang Sunga, nuhun. Amin. Oke, kita coba foto ini
Ada yang bisa kasih aba-aba kah? Karena bukan dia yang akan foto. Boleh adminnya siapa? Tunggu sebentar ya. Ya, silakan. Ya, untuk slide pertama bisa berpose. Nah ya, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Masih ada lagi kah? Iya, 1 slide lagi ya Bu Fida ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Makasih banyak Mbak Syahnas dan Kak Seto. Dapat banyak banget ilmu hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung kapan-kapan ya. Insya Allah. Terima Assalamualaikum kasih banyak. warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Seto, sehat. Sehat kakek. Sama-sama. Kakek, Semangat. kakek kesayangan aku. Pamit ya.